Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra dari D3 TE1A. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam komponen. Yang pertama ada resistor. Ini resistor. Resistor adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat atau membatasi aliran listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian elektronika. Cara membaca nilai resistor. Resistor tetap memiliki nilai resistansi atau hambatan yang tetap. Biasanya ditandai dengan kode warna pada cincin resistor. Dengan menggunakan tabel resistor 4 pita warna. Warna depan sebagai digit pertama, warna kedua sebagai digit kedua, warna ketiga sebagai digit ketiga, dan warna keempat sebagai nilai toleransi. Fungsi resistor adalah sebagai pembatas arus listrik, sebagai penurun tegangan listrik, dan pengatur arus listrik. Resistor ada banyak jenis, seperti resistor 5 cincin warna, seperti ini. Lalu ada resistor dengan 6 cincin warna, seperti ini. Dan ada resistor variabel trim-pot atau trimmer potentiometer. Gambar bagian trim-pot. Yang ujung adalah variabel N, yang samping fixed N, yang biru ini bawah resistive track, dan yang seperti ini yang putih poros pengaturan variabel. Resistor variabel adalah sebuah komponen yang mempunyai karakteristik seperti resistor, namun nilainya tidak tetap atau dapat diubah selama pemakaian. Tinggi dan lebar layar televisi pada zaman dahulu. Contoh penggunaan lain dari trim-pot adalah pengaturan tegangan B+ pada power supply MPS, sering disingkat dengan trim-pot. Adalah jenis resistor variabel yang diputarkan dengan obeng. Area putar trim-pot berupa lekukan berbentuk tanda plus atau minus seperti kepala skrup. Penggunaan trim-pot dikhususkan untuk pengaturan yang bersifat tetap dan tidak sering diubah selama pemakaian, terutama oleh pengguna. Fungsinya adalah sebagai pengaturan tegangan arus, pengaturan ukuran layar pada televisi analog, controller parameter alat seperti cahaya, kecepatan, frekuensi, dan sebagainya, dan juga sebagai pengatur volume. Lalu ada kapasitor polar. Kapasitor polar adalah seperti ini. Kapasitor polar adalah yang kedua kutubnya mempunyai polaritas positif dan negatif. Biasanya kapasitor polar bahan dielektriknya terbuat dari elektrolit, dan biasanya kapasitor ini mempunyai nilai kapasitansi yang besar dibandingkan dengan kapasitor yang menggunakan bahan elektrik kertas. Fungsi kapasitor pada rangkaian elektronika biasanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kapasitor sebagai kopling. Dilihat dari dasar kapasitor, yaitu dapat dilalui arus AC dan tidak dapat dilalui arus DC. Dapat dimanfaatkan untuk memisahkan buah rangkaian yang tidak saling berhubungan secara DC tetapi masih berhubungan secara AC. Artinya, sebuah kapasitor berfungsi sebagai kopling atau penghubung antara dua rangkaian yang berbeda. Lalu kedua, kapasitor berfungsi sebagai filter sebuah rangkaian power supply. Yang saya maksud di sini adalah kapasitor sebagai ripple filter. Di sini sifat dasar kapasitor yaitu dapat menyimpan muatan listrik yang berfungsi untuk memotong tegangan ripple. Lalu ada kapasitor berfungsi sebagai penggeser fasa. Dan keempat, kapasitor sebagai pembangkit frekuensi pada rangkaian osilator. Kapasitor digunakan juga untuk membersihkan bunga api pada sebuah saklar.
Lalu ada kapasitor non polar. Seperti ini kapasitor non polar. Kapasitor non polar adalah kapasitor yang pada kutubnya tidak mempunyai polaritas, artinya pada kutub-kutubnya dapat dipakai secara berbalik. Biasanya kapasitor ini memiliki nilai dan kapasitasi yang kecil dan bahan dielektriknya terbuat dari keramik, nikel, dan lain-lain. Lalu ada trimmer kapasitor variabel seperti ini. Maaf, kecil banget. Trimmer kapasitor variabel adalah kondensator yang memiliki poros pengubah kapasitansi yang sangat kecil. Pengubahan nilai kapasitansinya memerlukan obeng datar karena poros pengaturannya sangat kecil. Lalu ada induktor toroid. Induktor ini menggunakan bahan inti jenis ferrit yang berbentuk cincin atau seperti donat. Tentu tingkat efisiensinya juga lebih tinggi dibandingkan inti besi. Tingkat kebocoran flux yang lebih rendah. Induktor inti toroid ini banyak diaplikasikan pada rangkaian elektronika mulai dari yang kecil seperti balon, EMI filter, rangkaian lampu, dan juga yang besar seperti trafo, catu jaya, dan sebagainya. Pada dasarnya induktor berfungsi sebagai yang pertama sebagai filter, yang kedua sebagai penghasil medan magnet, yang ketiga sebagai pembangkit frekuensi, dan yang keempat adalah sebagai informasi halus. Lalu ada trimmer induktor variabel. Gambarnya seperti ini alatnya, komponennya apa? Induktor yang nilai induksitansinya dapat berubah atau diatur sesuai dengan kebutuhan. Inti induktor variabel ini umumnya terbuat dari bahan ferrit yang dapat diputar. Ketika diputar, ferrit akan bergerak naik atau turun sehingga nilai induksitansinya juga ikut berubah. Ini banyak digunakan dalam rangkaian frekuensi tinggi seperti radio, televisi, dan sejenisnya. Lalu ada relay change over 5 pin 24V. Gambarnya seperti ini. Relay adalah saklar yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektromekanikal yang terdiri dari dua bagian utama, yakni elektromagnetik atau koil dan mekanikal atau perangkat kontak saklar. Relay menggunakan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontak saklar sehingga arus listrik yang kecil atau low power dapat menghasilkan listrik yang bertegangan lebih tinggi. Pada dasarnya relay terdiri dari 4 komponen dasar, yaitu elektromagnet atau koil, armatur, lalu switch kontak point atau saklar, dan yang terakhir spring. Ya, fungsi relay yang telah umum diaplikasikan dalam peralatan elektronika diantaranya adalah relay digunakan untuk menjalankan fungsi logika atau logic function. Relay digunakan untuk memberikan fungsi penunda waktu atau time delay function, dan relay digunakan untuk mengendalikan sirkuit tegangan tinggi dengan bantuan dari sinyal tegangan rendah. Lalu yang terakhir ada juga relay yang berfungsi untuk melindungi motor ataupun komponen lainnya dan kelebihan tegangan ataupun hubungan singkat short. Itu saja penjelasan dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.